Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Yunia Rahmatika Aditama Hadi. Nomor NPM 047 dari kelas B. Iki Budi Utomo Malang. Di sini saya akan mempresentasikan materi saya yang bertemakan perdagangan internasional. Apa sih perdagangan internasional itu? Perdagangan internasional merupakan salah satu cara yang diperlukan bagi suatu negara untuk mencapai tujuan pembangunan nasionalnya dengan didukung kemajuan teknologi dan aksesibilitas transportasi yang semakin maju dan dewasa ini, membuat perpindahan barang atau jasa oleh setiap negara di dunia menjadi lebih cepat dan efisien. Arus informasi telah memungkinkan setiap negara lebih mengenal dan memahami negara lain. Dalam bidang ekonomi, setiap bangsa akan lebih mudah mengetahui dari mana barang-barang dapat diperoleh untuk memenuhi berbagai kebutuhannya, dan sebaliknya, kemana memasarkan produk-produk unggulannya. Yang kedua, ada pengaruh adanya perdagangan internasional pada pasar dalam negeri. Daya saing dalam pasar komoditis merefleksi berbagai banyak faktor, yaitu faktor komparatif dan faktor kompetitif. Keunggulan faktor komparatif merupakan dasar perekonomian yang didayagunakan melalui pembangunan ekonomi sehingga unggul dalam melakukan persaingan, atau competitive advantage. Dalam daya saing ekspor dapat diidentifikasikan dengan nilai produktivitas, di mana tingkat output yang dihasilkan untuk setiap input unit yang digunakan. Dan keunggulan faktor kompetitif adalah kemampuan perusahaan untuk mendongkrak kinerja hingga lebih baik dari kompetitornya. Selanjutnya ada tabel indeks daya saing global negara ASEAN tahun 2017-2018. Dalam laporan yang bertajuk Global Competitive Index 2017-2018 edition yang dirilis oleh World Economic Forum, dapat dilihat pada tabel tersebut menunjukkan ranking daya saing negara-negara ASEAN. Indonesia naik 5 peringkat ke posisi 36 setelah tahun lalu berada di posisi 41. Peringkat Indonesia masih di bawah Singapura dengan posisi ketiga dunia dengan skor 5,71, diikuti Malaysia yang memperoleh peringkat ke-23 dengan skor 5,17 dan Thailand dengan urutan ke-32 dunia dengan memperoleh skor 4,72. Dalam laporan tersebut, peringkat Indonesia lebih baik dari Brunei Darussalam di peringkat 46 dunia, diikuti Vietnam di peringkat 55 dunia dan Filipina, Kamboja serta Laos dengan peringkat daya saing global ke-56,94 dan 98 dunia. Setidaknya ada 12 pilar yang digunakan untuk mengukur daya saing global yang menjadi penentu pertumbuhan jangka panjang dan faktor esensial dalam pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Adapun pilar-pilar yang menjadi kekuatan dari tingkat daya saing global seperti institusi, infrastruktur, lingkungan, mikroekonomi, kesehatan, dan pendidikan dasar, pendidikan yang lebih tinggi dan pelatihan, efisiensi pasar barang, efisiensi pasar tenaga kerja, perkembangan pasar uang, kesiapan teknologi, ukuran pasar, kecanggihan bisnis, serta inovasi. Selanjutnya ada tabel kinerja ekspor kelompok hasil industri terhadap total ekspor hasil industri. Salah satu faktor pendorong pertumbuhan industri dan ekonomi adalah ekspor. Apabila ekspor lebih besar daripada impor, maka akan menyebabkan surplus pada neraca perdagangan. Tetapi, apabila impor lebih besar daripada ekspor, maka akan menyebabkan defisit pada neraca perdagangan. Karena itu, penting bagi semua negara termasuk Indonesia untuk melakukan kegiatan ekspor, baik itu dalam
bidang jasa ataupun barang agar mampu mendongkrak perekonomian negara. Selanjutnya ada tabel produksi karet alam dunia. Satuannya adalah juta ton. Dalam kelompok negara produsen utama karet alam diperlihatkan pada tabel tersebut. Thailand memberikan kontribusi ekspor yang paling tinggi untuk kebutuhan karet dunia sebanyak 3.252,1 juta ton pada tahun 2010. Selanjutnya diikuti oleh Indonesia dengan produksi ekspor sebesar 2.736 juta ton, sedangkan Malaysia menduduki posisi ketiga dengan produksi ekspor mencapai 939.000 ton pada tahun 2010. Sebagai produsen karet terbesar kedua di dunia, jumlah suplai karet Indonesia penting untuk pasar global. Total luas perkebunan karet Indonesia telah meningkat secara stabil selama 1 dekade terakhir. Di tahun 2015, perkebunan karet Indonesia ini mencapai luas total 3,65 juta hektar. Wow, luas sekali bukan? Sekitar 85% dari produksi karet Indonesia diekspor. Hampir setengah dari karet yang diekspor ini dikirimkan ke negara-negara Asia lain. Diikuti oleh negara-negara di Amerika Utara dan Eropa. 5 negara yang paling banyak mengimpor karet dari Indonesia adalah Amerika Serikat, Republik Rakyat Tiongkok, Jepang, Singapura, dan Brasil. Selanjutnya ada teknik analisis. Yang pertama adalah RGA. RGA menunjukkan perbandingan pangsa ekspor komoditas di suatu negara yang dibandingkan dengan pangsa ekspor komoditas yang sama dari negara atau dunia. Analisis RGA digunakan untuk mengukur kekuatan daya saing ekspor karet Indonesia, Malaysia, dan Thailand sebagai negara produsen ke pasar Amerika Serikat. Sebagai negara pengguna, adapun variabel yang digunakan meliputi nilai ekspor karet, total ekspor, nilai ekspor karet, dan total nilai ekspor Amerika Serikat secara matematis dapat dituliskan seperti di bawah ini. Berikut adalah rumus RGA. Selanjutnya, teknik analisis metode AR atau rasio akselerasi adalah metode untuk mengetahui apakah produk karet suatu negara dapat merebut pasar atau tidak. Dengan kata lain, analisis AR dapat mengetahui apakah suatu negara dapat mengalahkan negara pesaingnya atau posisi negara semakin lemah di pasar ekspor maupun pasar domestik. Berikut adalah rumus metode AR. Yang ketiga adalah metode ISP atau Indeks Spesialisasi Perdagangan, merupakan indeks yang digunakan untuk menghitung spesialisasi perdagangan suatu negara. ISP menganalisis perbandingan antara selisih nilai ekspor dan nilai impor suatu negara dibandingkan dengan jumlah nilai ekspor dan nilai impor negara tersebut. ISP merupakan perbandingan antara selisih nilai bersih perdagangan dengan nilai total perdagangan dari suatu negara. Indeks ISP juga bisa digunakan untuk analisis proses tahapan industrialisasi dan perkembangan pola perdagangan suatu komoditi tersebut. Berikut adalah rumus ISP. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf jika ada kesalahan pengucapan kata-kata. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.